Selamat pagi Bapak Fuad. Ini ngapain sih? Ya nggak ada, mau merekam mobil barunya si Papi. Bagus nggak mobilnya? Ya perasaan sama aja sama yang kemarin. Sama yang mana? Sama yang ini. Beda, Mi. Yang ini itu 250 GE, yang ini itu G300. Ini lebih baru. Cuma beda warna, Pi. Beda, Mi. Yang itu kan masih harus ngopling. Kalau yang ini tuh udah tinggal pindah ke huruf D itu, mobilnya ganti gigi sendiri nih. Oh, Baru oke, nih. oke. Lebih mewah lagi. Itu kan. Ya bolehlah. Jadi kita mau diajak kemana akhir pekan ini? Kita mau tamasya ke Villa aja di Anyer. Kita udah tahun nggak tamasya ke Anyer kan, jadi kita ke sana aja, ntar bawa anak-anak. Oke, boleh. Tapi sore ini anterin Mami ke Gelael dulu ya, mau belanja. Iya, gampang. Nanti ke Gelael. Oke. Papi, say bye-bye. Tapi nggak ngerti. Oke, jadi inilah G300 terbaru yang ada di garasi, teman-teman. Ini G300 tahun 97. Seperti yang bisa kalian lihat, warnanya silver. Jadi memang salah satu warna G300 saya cukup jarang. Fendernya pun hitam, ya bener-bener masih klasik bawaannya banget gitu. Ini gua ngejarnya 3 hari guys, bener-bener 3 hari ngejar G300 tahun 97 ini yang berwarna silver ini. Ini ngejarnya bukan di Jakarta tapi sampai ke luar kota. Karena sebenarnya kalau nyari G300 di Jakarta ada aja sih. Cuman yang nyari warna silver gak gitu banyak. Ada tapi kadang-kadang gue kurang suka. Yang ini interiornya masih ori sesuai keinginan gue. Makanya kenapa gue kejar. Terus harganya juga masih bersahabat. Makanya kenapa ini di gue kejar banget. Ya, ini adalah salah satu perburuan mobil gue yang paling seru. Nah, mobil ini tahun 97 teman-teman, ya kan? Tahun 97 keadaannya masih bisa dibilang masih lumayan lah, masih lumayan agak orian. Dibilang bahan banget enggak, tapi dibilang udah jadi banget juga enggak. Nah, ini pas nih karakternya mobil ini buat gua. Kalau gua bangun mobil dari bahan banget, itu terlalu lama. Gua mungkin tidak sesabar itu. Makanya ini tidak sebahan itu nih gitu ya. Tapi juga nggak jadi-jadi banget, jadi gue cuma tinggal nyelesain lah, atau tinggal ke finishingnya aja. Nah itu lebih cocok tuh dengan karakter gue. Di sini gue yakin pasti yang nonton ada yang lebih suka beneran dari bahan banget, ada yang lebih suka kayak gue juga, ada juga yang udah suka udah jadi. Emang beda-beda, pencinta otomotif itu beda-beda karakternya, jadi nggak ada yang bener, nggak ada yang salah sebenarnya. Tinggal masing-masing gimana caranya mereka mau menikmati prosesnya. Kalau kalian bertanya, Bang 280 GE lo mana? Masih ada, sampai saat ini masih ada di garasi gua. Kemarin bahkan 280 GE-nya itu baru aja dibenerin AC-nya sama dokter mobil, yang akhirnya mobil gua si 280 GE-nya akhirnya AC jadi lebih dingin, tidak berisik lagi teman-teman. Nah ini cuplikannya ketika gua benerin AC si 280 GE di dokter mobil. Nah mobil gua sekarang sudah ada di dokter mobil karena gua mau benerin AC-nya. Jadi ini kompresornya bakal diganti. Kenapa? Karena ini ngorok teman-teman. Kayak orang tidur gitu, kalau digas 2500 rpm ke atas dia ngorok. Katanya emang karakter kompresor yang model ini. Jadi gue bakal minta sama dokter mobil untuk diganti. Nah, ke model yang lain, tipe yang lain biar dia lebih halus teman-teman. Gue ke dokter mobil karena kebetulan pertama lokasinya dekat dari rumah. Ini di Lebak Bulus ini ada. Mereka ada beberapa cabang gitu, terus emang spesialis AC. Terus Om Mobi juga udah pernah kan ngerjain di sini, jadi yaudah akhirnya gue cobain aja untuk ganti AC G-Class gue di dokter mobil. Pekerjaannya butuh waktu sekitar 4 hari katanya, karena lamanya itu bukan diganti kompresornya, tapi lamanya adalah dibikin bracketnya.
Nah, lamanya tuh bikin bracket yang ini nih teman-teman. Nah, ini kalau kalian ada besi nih. Nah, bikin bracket kompresornya ini yang nempel ke mesin itu yang lama. Kenapa lama? Karena bikin bracket itu harus custom. Nah, kalau salah bracket itu nanti akibatnya fan beltnya bisa bunyi, parah-parahnya bisa putus. Ini memang bikinnya tuh harus cukup presisi, dan itu biasanya bolak-balik ke tukang bubut teman-teman. Tapi nggak apa-apa, gue percaya dokter mobil kan udah sering benerin AC mobil. Jadi gue yakin mereka pasti bisa bikin bracketnya yang bagus. Nah, ini dia nih. Ini nih unit AC yang baru. Sekarang mereknya sudah Denso, tipenya A17. Ini buat yang tahu AC pasti tahu deh ini dari mobil apa. Ini dari mobil Jepang. Nah, ini bracketnya yang dibikinin baru, ya kan? Bracketnya baru karena mengubah ini. Jadi ini baru, selang-selang baru, hasil dari dokter mobil. Ini juga bagian oli AC kalau salah namanya. Ini juga sebelah sini baru. Pokoknya baru deh semuanya, hasil dari dokter mobil teman-teman. Kendala kemarin itu memang kompresor AC-nya itu berisik teman-teman. Jadi ketika gua ngegas 2500 rpm ke atas, kalau lagi dipakai itu berisik. Kayak mobil ada VTEC-nya nyala, nah tapi ini bukan VTEC, ini kompresor gua nyala, dan itu seberisik itu. Tahu lagi. Nah, semenjak ganti Denso itu jadi jauh lebih halus, udah nggak ada lagi suara berisiknya. Akhirnya gue menjadi lebih nyaman untuk naik mobilnya, ya nggak Eren? Eren jadi lebih nyaman juga nggak, Eren? Sekarang 280 GE gua sudah lebih enak lagi untuk dipakai berkendara teman-teman. Sayangnya kemarin waktu masih pakai kompresor AC yang lama gua nggak sempat ngerekam, jadi gua nggak bisa ngasih lihat before afternya. Tapi yang gua rasakan adalah bahwa sekarang mesinnya jauh terasa lebih halus suaranya, karena tadi itu kompresornya sudah diganti menggunakan kondenso. Jadi kalau kalian punya masalah dengan AC mobil, gue bisa menyarankan kalian untuk coba ke dokter AC, dicek-cek dulu aja kira-kira masih kayak gimana, karena sekarang AC gua sudah lebih nyaman lagi untuk dipakai, dan tentunya masih dingin juga. Terima kasih dokter mobil. Modifikasi yang udah gua lakukan di mobil ini sebenarnya belum begitu banyak teman-teman, tapi gue yakin kalian langsung bisa melihat ke peleknya. Nah, ini adalah pelek kaleng dari 280 GE nya yang gue pindah ke sini, tetap dibalut dengan band BF Goodrich-nya. Pakai pelek kaleng di G300 itu sebenarnya sebuah modifikasi yang bukan tidak lazim lagi, sangat tidak lazim. Jarang banget yang ngelakuin. Biasanya kalau G300 dimodif menggunakan pelek yang ring cukup besar, ya kan, kelihatan lebih updated lagi, di facelift lagi. Justru kalau gue malah balik lagi ke standarnya. Jadi alasan gue pakai pelek kaleng di G300 ya biar berbeda aja. Dan gue emang kepengen mobil ini itu nantinya terlihat rugged gitu, bukan terlihat city slicker untuk parkir di mall, tapi terlihat yang rugged teman-teman. Makanya kenapa pakai pelek ya kaleng. Fender belakang, spion, dan fender depan di sini sudah berwarna hitam, atau lebih tepatnya gue bilang berwarna hitam kembali, karena sebelumnya ini dicat warna body. Jadi mungkin kalian ada yang bertanya, bang kok G300 lo fender sama spionnya warnanya hitam sih, nggak kayak G300 yang lain? Karena sebenarnya setahu gue G300 asli di Indonesia itu seperti ini, hitam, hitam, hitam di fender dan spion. Nah, biasanya sudah dicat sewarna body karena memang sama pemiliknya itu pengen di facelift biar terlihat lebih muda. Nah, karena gua pengennya balik kayak Oriannya, klasikan, ya kalian tahu lah ya gue kayak gimana. Akhirnya gua cat lagi menjadi warna hitam, teman-teman. Aksesoris lainnya sudah gue pasang.
footstep. Ini biar Kanjeng Putri naik ke mobilnya gampang. Seperti pemasangan pelek kaleng di G300 yang tidak lazim, pemasangan footstep seperti ini juga tidak begitu lazim, teman-teman. Karena jujur ini adalah footstep custom bikinan dari G-Wagon Spares yang ya jarang dilakukan lah untuk di G300 begitu. Kenapa gue melakukan itu? Ya karena gue pengen kelihatan rugged. Kalau pakai bawaannya G300, gue agak kurang suka sih, personal preference. Gue emang kurang suka gitu. Dan makanya akhirnya kenapa bikin yang begini aja, yang tipis tapi cukup fungsional. Dan ini pemindahan dari 280 GE. Jadi tuh bikin untuk di 280 GE, dipindah ke sini. Dan ternyata plug and play, teman-teman. Bagian interior ini adalah bagian yang bikin gue jatuh cinta banget sama G300 Silver 1 ini. Kenapa? Karena joknya interior, teman-teman. Jadi singkat cerita, dulu G300 ketika dijual memang dia tuh basicnya adalah jok berbahan seperti ini, fabric. Nah, tapi dulu juga disediakan opsi tidak berbayar, setahu gue, untuk jadi ke jok kulit. Wajar lah ya, memang dulu banyak yang pengen jadi jok kulit berarti lebih mewah. Tapi akhirnya sekarang yang jok fabric malah lebih jarang untuk ditemuin, jadi lebih susah, lebih rare. Bahkan teman gue yang tadinya jok kulit, dia bahkan baik lagi dicari bahannya biar jadi jok fabric lagi, teman-teman. Ini yang bikin gue suka banget sama unit 1 ini, karena warnanya silver dan interiornya itu loh, fabric, teman-teman. Kalau ditanya, bedanya apa sih antara G300 dengan 280 GE? Jadi dia itu sudah beda sasis, teman-teman. 280 GE itu adalah W460, G300 adalah W463. Jadi sudah beda banget sasisnya. Untuk bodinya sih mainly kelihatan di depan sini nih. Bagian sini beda, kalau 280 GE lebih menekuk, ini lebih kotak. Secara mesin juga beda, ini 3000 cc bukan lagi 2800, masih sama-sama 6 silinder. Tapi yang paling kelihatan bedanya sebenarnya di dalam, karena G300 ini sudah terlihat mewahnya Mercy dibandingkan W460 atau 280 GE. Ini juga sudah matic. 280 GE di Indonesia secara resmi dulu hanya manual. Kemudian 280 GE di Indonesia loker belakangnya cuma ada di belakang aja lokernya. Tapi G300 sudah ada belakang, tengah, dan depan. Dan seperti gue bilang tadi, secara interior dia ini sudah jauh lebih mewah. Peredamannya kerasa sekali bedanya antara 280 GE dengan G300. Ini benar-benar udah kayak mobil yang cukup modern, teman-teman, dibandingkan dengan 280 GE. Jadi sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Vlog nyobain test drive sekalian off-road akan gue bikin di video terpisah. Jadi pastikan kalian subscribe biar kalian tahu gimana sih sebenarnya driving experience on-road dan off-road G300 tahun 97 ini, teman-teman. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang berapa jangan lupa subscribe. Kasih tahu enaknya kita modif tambahin apa nih, teman-teman. Stay safe di jalan. See you in the next video. Bye-bye.